Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada saat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerahnya kita boleh ada di tempat ini. Dan hari ini akan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk kita semua untuk mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali pada siang hari ini kami menghadap hadirat-Mu seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami, dan kami ada di tempat ini dalam rangka kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, Roh Kudus hadir dan memberikan kami arah pengertian ketika kami baca, kami mengerti akan kuasa dan kebesaran firman-Mu. Inilah doa syukur kami dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk kita renungkan bersama dalam sebuah tema, yaitu doa yang mengubah situasi atau doa yang mengubah suatu keadaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam menikmati kehidupan ini banyak masalah yang ada di sekitar kita yang kita tidak mampu untuk mengubahnya, baik melalui strategi, metode atau apapun yang kita pakai untuk kita merubah sebuah masalah tidak bisa dapat kita selesaikan. Kadangkala kita mau menggunakan pengalaman kita pada masa yang lalu untuk kita melihat sebuah masalah dan kita menyelesaikan, tapi itu pun juga tidak dapat kita menyelesaikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Nehemia. Apakah ada peluang bagi kita untuk mengubah sebuah keadaan? Mari kita belajar dari bangsa Israel. Pada saat Nehemia hidup, bangsa Yehuda menjadi bangsa yang terbuang atau ditawan di negeri asing. Sekitar 70 tahun lamanya bangsa ini ada dalam suatu masalah yang besar. Dan pada saat mereka berada dalam masalah yang besar, Nehemia bangkit dengan kekuatannya. Nehemia bangkit dengan kemampuannya, bukan kekuatan pribadi dan bukan kemampuan pribadi. Tetapi mari kita lihat beberapa hal yang Nehemia lakukan dalam hidupnya. Yang pertama, ayatnya yang keempat, yaitu ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nehemia duduk di bawah kaki Tuhan dan dia menyampaikan kepada Tuhan. Sebetulnya kalau kita lihat Nehemia, kalau ego, dia itu sebetulnya sudah berhasil, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan keberhasilannya, tetapi dia hanya memandang kepada Allah, dia mengundang Yesus. Makanya yang pertama dia lakukanlah dia berdoa dengan terbeban. Dia bawa persoalannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan, bangsaku sedang berada dalam keadaan yang tidak menentu. Bangsaku sementara dijajah. Tetapi dia melaporkan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku. Aku bawa persoalan ini kepadamu Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Nehemia bawa persoalan ini kepada Tuhan. Dan Nehemia memiliki sikap terbeban hatinya yang murni. Terbeban karena terpanggil, bukan karena pamrih. Nehemia pada zaman ini dia ada dalam suatu keadaan yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikannya, tapi beban ini dia bawa kepada Tuhan. Makanya di ayat yang pertama pembacaan kita tadi dia berkata, ketika aku dengar berita ini. Berita apa? Berita yang sedang dialami, berita masalah yang sedang ada dalam pergumulan mereka. Dia duduk dan aku menangis, katanya kepada Tuhan. Dan dia berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Ketika dia melakukan itu, ada beban yang dilakukan, maka terlepaslah apa yang dihadapan bangsanya pada waktu itu. Yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh Nehemia bukan terbeban saja, tetapi dia berdoa dengan merendahkan hati. Ayatnya yang ke-6 dalam pembacaan Nehemia tadi dia berkata, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Dengar kata selanjutnya, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan keluargaku telah berbuat dosa. Dia bawa ini, dia menyampaikan ke Tuhan, tetapi dia bukan saja
menyampaikan itu dengan apa yang dia inginkan, tapi dia duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu dia bilang, saya harus, yang pertama lakukanlah, dia mengaku dulu dosa-dosanya. Ada banyak dosa yang sedang meliputi kehidupannya. Yang kedua, dia ajak keluarganya, sanak saudaranya, semua keluarga, untuk mereka harus mengakui dosanya. Artinya dia berdoa dengan merendahkan hati. Duduk itu menggambarkan sesuatu yang di bawah, bukan di atas. Makanya dia bilang, aku duduk di bawah. Aku duduk di bawah, bawa persoalan ini kepadamu Tuhan. Dia merendahkan diri. Artinya ketika dia mau bawa persoalan itu, dia bukan ego, tapi dia bilang, aku harus duduk dan merendahkan diri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Jangan kita menyelesaikan secara persoalan pribadi kita. Jangan mengandalkan kemampuan kita, jangan mengandalkan potensi kita, tapi kita bawa persoalan kepada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga adalah doa dengan berusaha. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 11, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan berilah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Nehemia merasa ego, Nehemia merasa dia lebih, ngapain dia mau berpikir kepada orang lain? Tidak perlu. Tetapi dia terpanggil, sehingga dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan berilah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum. Maksudnya dia sebetulnya sudah dapat jabatan yang bagus. Jadi dia tidak perlu berpikir kepada orang lain. Itu tidak ada pada Nehemia. Yang ada pada dia adalah dia harus berusaha bawa bangsanya keluar dari persoalan, keluar dari tantangan yang mereka sedang hadapi. Yaitu dia harus duduk di bawah kaki Tuhan. Dia bawa persoalan ini kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, sedangkanlah telingamu dan dengarkanlah aku, dengarkanlah saya. Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, doa mengubah keadaan jika kita memiliki sikap hati yang terbeban. Tanpa rasa beban, tidak akan ada doa yang serius. Saya ulangi lagi, doa akan mengubah keadaan jika kita memiliki sikap hati yang terbeban. Tanpa rasa beban, tidak akan ada doa yang serius. Jadi harus ada beban kita bawa, dan kita harus serius di hadapan Tuhan. Jauhkanlah apa yang disebut dengan kesombongan. Jauhkanlah apa yang disebut dengan tingkah diri. Tidak ada faedahnya untuk menyalahkan siapapun. Tidak baik menyesal kegagalan dan masalah di sekitar kita. Marilah saatnya kita berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, dia berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dengan jelas menggambarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi lagi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah kaki, di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata seperti ini, sehingga marilah kita lakukan. Doa dapat mengubah keadaan. Sudah terbukti dalam kesaksian Nehemia yang kita baca tadi. Nehemia berdoa dengan terbeban atas keadaan bangsanya, disertai dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berusaha menggunakan potensi serta strategi secara maksimal. Pada akhirnya segala cita-citanya berhasil. Doa kita juga dapat mengubah keadaan. Saya mau kasih tahu hari ini, doa kita juga dapat mengubah keadaan. Apabila doa itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh, saya terlampau percaya, keadaan seperti apapun, tetapi keadaan itu akan berubah karena kita anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena singkapan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang memberikan kekuatan iman bagi kami. Kami percaya bahwa apapun yang kami hadapi, COVID yang kami hadapi, tapi melalui doa kami akan merubah situasi ini.
Kami berdoa Tuhan berkati firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Gloria, haleluya, amin.